Halo teman-teman, apa kabar? Eh, Hari ini hari terakhir Ramadan, jadi besok Idul Fitri. Jadi saya mau masak-masak Lebaran gitu ya judulnya. Tapi sebenarnya ya untuk diri sendiri aja, karena yang makan hanya diri sendiri. Sebenarnya saya waktu itu berniat mau masak-masak untuk disajikan dan dihidangkan di rumah ini ya, siapa tahu teman-teman ibu kos atau yang punya rumah lah ya, dan satu orang lagi yang menyewa kamar di sini bisa nyicipin gitu. Tapi dipikir-pikir, oh iya ya, lupa. Yang satu itu kan tidak makan daging ya, vegetarian, sementara yang pemilik rumah atau ibu kos lah ya istilahnya, bisa dibilang gitu, itu lagi diet ketat katanya. Jadi ya udahlah, untuk diri sendiri aja. Jadi sekarang saya masak ini pura-puranya sibuk malam takbiran gitu, tapi tidak ada takbir, jadi ya begitulah, seadanya aja. Jadi besok itu saya mau masak ini apa namanya, sambal goreng ati sapi dengan kentang dan tumisan gitu deh, tumisan buncis dengan tahu gitu. Sebetulnya saya udah masak rendang ayam kemarin itu. Berantakan ya, maaf. Sebetulnya saya udah masak rendang ayam, tapi dipikir-pikir kayaknya kebanyakan deh sambal ati sapi, ayam rendang. Jadi rendang ayamnya saya simpan aja di freezer untuk stok makanan gitu. Nah, di sini nanti ati ayamnya saya campur kentang. Ini kentang goreng yang sudah saya goreng kemarin, tapi kayaknya karena kentangnya lembut, jadi kayak, dan disimpan di kulkas, jadi kayak sekarang tuh bentuknya nggak terlalu cantik tuh ya, kayak hampir hancur gitu. Tapi ya udahlah, seadanya. Dan ini ada buncis yang nanti akan saya tumis dengan tahunya. Dan ya, bumbu ati sambal ati sapinya, saya pakai yang instan, bentar ya. Nah, ini saya bawa dari Indonesia sambal goreng ati. Jadi yang simple aja, karena biar nggak repot nyari bahan-bahannya di sini ya. Oke teman-teman, kita lihat sejauh apa keriuhan hari ini. Jadi ini tahunya saya goreng setengah matang aja, maksudnya nggak kering gitu ya. Saya kalau goreng tahu untuk ditumis tuh biasanya nggak terlalu suka kalau tahunya terlalu kering, jadi asal agak coklat aja gitu. Ati sapinya ini berapa ya kemarin beratnya? Kayaknya nggak nyampe setengah kilo sih, yang pasti ini mungkin lebih sedikit ya, 1/4 kilo lebih sedikit, mungkin sekitar 300 gram gitu ya, atau 3 ons gitu, 3,5 ons kali ya. Tadi saya lupa lihat beratnya berapa. Jadi gimana lebaran tahun ini untuk teman-teman? Apakah semua berjalan lancar? Ramadan ya terutama, karena kan kita baru menyelesaikan Ramadan nih. Insya Allah kalau saya di sini kira-kira mungkin beberapa jam lagi selesai puasanya. Apakah lancar atau banyak sekali tantangan Ramadan kali ini? Kalau saya di sini, meskipun saya lebaran, Ramadan di sini nggak apa ya, nggak terlalu berat sih dari segi puasanya, malah kayak biasa aja gitu rasanya. Maksudnya meskipun puasanya agak lama, jadi di sini tuh buka puasanya hari ini kayaknya jam 8 kurang 2 menit atau berapa ya, pokoknya hampir jam 8 malam aja. Sementara imsaknya jam 4 kurang, jam 5 kurang ya, jadi agak lama dikit gitu ya. Tapi saya nggak ngerasa berat, lapar atau apa gitu. Justru yang berat itu bagi saya, yang menantang itu adalah bagaimana caranya agar ketika saya menyiapkan makan sahur itu tidak mengganggu orang-orang yang sedang beristirahat di sini. Itu sih tantangannya. Jadi setiap hari menjelang sahur itu saya mengendap-endap supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang istirahat di sini. Jadi kayak pencuri ke dapur gitu ya. Tapi ya, ya alhamdulillah bisa bertahan, maksudnya bisa lancar lah ya, lumayan lancar sampai dengan akhir Ramadan.
Apakah selama di sini saya tarawih di masjid? Tentu tidak, karena masjidnya jauh di pusat kota. Lagi pula kan kalau tarawih itu pasti kan malam ya, pastilah ya. Jadi saya nggak berani kalau pulang malam-malam dari masjid gitu ya. Lagi pula memang ada sebenarnya seperti komunitas muslim di kampus gitu ya, yang di apa ya, diorganisir oleh para mahasiswa muslim di UFIK gitu. Tapi saya lihat ya selain malam hari, saya nggak berani malam hari, juga saya lihat di websitenya itu pelaksanaan salat tarawih itu semuanya laki-laki gitu, jadi kayak nggak ada perempuannya gitu, jadi saya makin nggak berani. Bukan, mungkin kalau aman sih aman ya, cuma apa ya, kayak nggak nyaman aja gitu untuk hanya menjadi perempuan satu-satunya, kemudian pulang malam hari naik bis, meskipun nggak terlalu jauh tapi tetap aja rasanya tuh kayak ya nggak nyaman aja. Jadi saya salat tarawih di rumah. Untuk salat idnya itu, nah saya menemukan masjid, bukan menemukan ya, maksudnya tuh saya cek website, lalu ada beberapa masjid ya di Victoria ini, dan salah satu masjidnya itu dekat dari wilayah ini, gedung parlemen yang di video saya sebelumnya. Nah, jadi itu dekat banget ya, nggak dekat sih sebenarnya, jauh kayaknya, kayak hampir 500 meter gitu kali ya, mungkin lebih ya sekitar gitulah, tapi ya masih terjangkau oleh jalan kaki, sehingga saya pikir oh nanti saya mau salat id aja di situ gitu kan, tapi saya mau tahu dulu mereka itu salat idnya jam berapa. Jadi saya mengirim email ke kontak person ya, kayak email di website itu, namanya Islam Center atau Muslim Center ya, nama si komunitasnya, tapi ya itu masjid gitu ya, diperlakukan sebagai masjid daerah tempat itu gitu. Dan saya tanya sholat idnya jam berapa, katanya jam 8:30 pagi. Dan kalau jam 8:30 pagi itu artinya insya Allah saya bisa, karena bis di sini itu paling pagi jam 6, kalau tidak ya jam 6-an. Jadi saya masih bisa ngejar, cuma memang jam matahari itu di sini bersinarnya mulai munculnya itu jam apa ya, kayak jam 7-an tuh masih agak gelap gitu ya. Enggak sih, 6:30 udah agak terang sih. Jadi kayaknya saya bisa gitu insya Allah. Nah, hari ini tuh rencananya saya itu mau nyari rutenya gitu, nyari masjidnya supaya besok enggak bingung nyarinya. Tapi saya nggak enak badan hari ini. Dari kemarin, dari 2 hari yang lalu ini saya kurang fit gitu ya, masuk angin kayaknya. Jadi saya pikir daripada hari ini saya maksain keluar dan malah jadi makin gak enak badan dan besok nggak bisa salat id, jadi lebih baik saya hari ini di rumah aja, istirahat aja, supaya besok saya fit gitu insya Allah ya. Ya lagi pula insya Allah saya bisa menemukan si lokasinya, karena memang saya udah agak familiar dengan daerah itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan besok nggak nyasar, sehingga bisa tepat waktu, bisa hadir di masjid itu tepat waktu gitu. Doain ya. Iya, jadi dan biasanya kalau komunitas muslim di sini tuh banyaknya orang-orang Timur Tengah gitu ya. Kalau Asia kayak orang Indonesia saya tidak tahu, mungkin pasti ada ya di Victoria, tapi saya belum pernah nyari-nyari. Jadi ya besok kayaknya kemungkinan besar orang-orang Timur Tengah begitu, Arab dan yang ras Arab lah intinya kayak gitu ya. Ya jadi seperti itu. Terus biasanya teman-teman kalau mudik itu kemana? Apakah mudik atau enggak biasanya dalam tradisi Ramadan dan Lebarannya?
Kalau saya kan domisilinya di Bandung ya, dan sebagian keluarga besar saya di Bandung, sebagiannya lagi di Kalimantan. Jadi saya biasanya seringnya kalau lebaran ya di Bandung aja. Ke Kalimantannya jarang sekali lebaran ke Kalimantan, karena ya ongkosnya lumayan ya. Kalau pakai pesawat, apalagi pas jelang Ramadan itu kan tiketnya mahal sekali. Jadi saya jarang lebaran di Kalimantan. Jadi ke Kalimantannya itu ketika hari biasa gitu. Tapi saya sangat suka lebaran di Kalimantan, karena selain memang itu keluarga saya di sana, terus saya lahir di sana, lahir dan remaja sampai dengan remaja di sana. Jadi feel-nya tuh, atau apa ya, suasana lebarannya tuh lebih terasa bagi saya daripada saya lebaran di Bandung. Ya, tapi ya saya udah lama nggak lebaran di Kalimantan gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa lebaran di Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat di Sintang nama kabupatennya. Tapi kalau saya itu sebenarnya kampungnya di kampungnya lagi. Jadi suasana lebarannya tuh masih sangat terasa karena di kampung halaman, di kampung yang benar-benar masih di kampung gitu. Nah teman-teman, ini tahunya tadi sudah saya goreng, kemudian buncisnya juga sudah saya potong-potong. Ini ada bawang yang saya bagi dua, ini untuk numis buncis dengan tahu, dan ini untuk sambal gorengnya. Jadi meskipun sambal gorengnya sudah ada bumbunya, tapi saya masih tetap mau pakai bawang. Dan ini sedikit jahe, saya kasih jahe biar bau amisnya itu lebih lebih ketutup sama aroma jahenya. Kalau teman-teman bikin sambal goreng nggak pakai jahe juga nggak apa-apa ya, selera aja, sesuai selera aja. Dan nanti untuk tumisan ini tuh buncis sama tahunya saya kasih kecap dan saus tiram gitu. Ya, ini saya sudah numis bawangnya. Untuk buncis dengan tahunya ini sedikit aja ya. Oh, semuanya serba sedikit karena memang hanya untuk sendiri. Ini terus hatinya sudah saya buang airnya ya. Tadi sudah saya rebus. Tadi saya rebusnya pakai jahe dan bawang putih juga biar nggak amis gitu. Nanti tinggal saya potong kecil-kecil untuk nanti kemudian dibikin sambal goreng. Oke, ini sudah saya masukkan dulu ke buncisnya. Kasih air biar cepat matang buncisnya ya. Tapi nanti airnya tentu saja disaatkan kalau kata orang Sunda. Dibikin menyusut gitu. Banget. Saya bawanya yang sachet supaya lebih praktis. Kecapnya sedikit aja ya. Buncisnya agak layu, agak empuk gitu ya, setengah matang, baru masukin tahunya. Supaya tahunya pun supaya bumbunya pun meresap ke tahu. Tapi jangan terlalu diaduk kencang-kencang karena nanti takut tahunya hancur. Sambil menunggu buncisnya matang, saya mau iris-iris dulu ini ya, mau potong-potong dulu hati ayamnya. Potongnya potong dadu aja, jadi supaya seukuran dengan kentangnya. Jadi kemarin itu yang punya rumah tanya, kamu kapan Idul Fitrinya gitu ya, karena dia kan tahu ya, saya kasih tahu dia beberapa waktu yang lalu bahwa saya itu sebentar lagi Ramadannya selesai, dan kalau Ramadan selesai itu
ada perayaan Idul Fitri gitu kalau di tempat saya. Kalau di sini karena saya nggak bisa ngerayain, ya paling saya sendiri aja gitu. Jadi dia nanya kapan gitu ya, saya bilang Rabu ini gitu. Jadi sebesar ini ya, segede-gede gini aja. Terus dia nanya, terus kamu ngerayain lebarannya gimana, kan kamu sendiri. Saya bilang ya nggak apa-apa sih, karena kan yang namanya perayaan itu kan bukan nggak wajib ya. Yang wajibnya itu kan ibadah puasanya gitu. Terus paling kalau lebaran itu biasanya ada salat yang bukan wajib, saya bilang, tapi biasanya dilaksanakan, yaitu sholat Idul Fitri pada pagi hari. Nah terus gimana, katanya, kamu bisa nggak sholatnya di rumah, katanya gitu. Nggak bisa, itu harus berjamaah gitu ya. Saya bilang harus bersama-sama di masjid. Jadi saya bilang bahwa nanti saya mau cari masjid yang jaraknya terjangkau, sehingga nanti mudah-mudahan bisa gitu. Jadi dia bilang, oh iya, mudah-mudahan kamu bisa nemu masjid yang cocok dekat dari sini, dia bilang gitu. Akhirnya dapat, dan mudah-mudahan besok bisa sholat id di masjid. Ini tumis buncisnya juga udah mateng, udah cantik gini, jadi mau saya angkat. Ini saya masukkan dulu ke wadah. Saking sedikitnya wadahnya pun cukup yang kecil aja. Ups, kayaknya harus pakai sendok deh. Buncis sama tahunya sudah jadi ya, segede ini aja teman-teman, karena cuma untuk sendiri. Tapi ini belum saya tutup karena masih panas, saya taruh sini aja. Saya siap-siap menggoreng atinya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, dan jahe yang sudah saya iris tipis. Saya suka seperti itu ya, biar jahenya nanti kena gigit tuh enak gitu. Ini ati sapinya, ini bumbu instan, bumbu sambal gorengnya, dan ini ada kentang gorengnya juga ya. Nanti saya masukin terakhir aja biar nggak hancur ya. Nah ini sudah saya masukin, sudah layu dan wangi bawangnya. Lalu saya masukkan atinya. Sengaja bawangnya saya nggak tunggu sampai coklat banget ya, walaupun saya suka sebetulnya, karena kalau bawangnya terlalu coklat tuh aroma minyaknya aromanya tuh nyengat untuk ukuran orang di rumah ini. Jadi mereka nggak suka, nanti mereka batuk-batuk dan saya diprotes, saya nggak mau. Nah sekarang saya masukin bumbu ininya ya, bumbu sambal gorengnya. Lalu saya kasih air sedikit aja biar nanti tuh nyerap gitu ya. Sekarang diaduk-aduk. Nah, jadi penampakannya seperti ini guys. Cantik sekali bukan? Ya, ini agak curang ya pakai bumbu instan. Tapi ya mau gimana lagi, di sini agak ribet nyari bahan-bahannya, dan rupanya jadinya banyak ya. Jadinya ini nggak akan habis dalam satu hari pasti. Ini bisa jadi stok juga kalau untuk saya. Oke deh, siap diangkat teman-teman. Sambal goreng ati sapinya sudah jadi. Jadi masak-masak saya sudah selesai. Dan saya tinggal beres-beres, tinggal rapihin dapur. Sesudah itu ya mempersiapkan buka puasa terakhir hari ini, dan mudah-mudahan besok saya bisa ya untuk pergi ke masjid tempat salat id itu, dan ya mudah-mudahan besok nggak telat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi teman-teman muslim yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah berjalan lancar Ramadan kemarin, Ramadan ini bisa diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat berkumpul bersama keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.